Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast 20 Under 20. Nah, bagi teman-teman di rumah nih yang belum tahu apa sih Kak podcast 20 Under 20 itu, teman-teman langsung aja nih search di YouTube-nya Genbi Purwokerto. Di situ udah ada episode 1 teman-teman yang menjelaskan tentang apa sih itu podcast 20 Under 20, isinya apa, akan bahas apa saja. Di situ sudah jelas dijelaskan. Jadi teman-teman sekarang langsung aja nih like, subscribe, and share di YouTube-nya Genbi Purwokerto. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas seputar saham, trading, dan investasi. Pasti teman-teman udah gak asing kan dengar kata-kata saham dan investasi. Dan pada episode kali ini juga kita membawakan sebuah tema, yaitu saham dan mahasiswa, investasi atau trading. Di sini saya sudah bersama dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Reynaldi dan Mas Adam. Selamat pagi Mas. Pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat alhamdulillah. Di selama pandemi ini dan apalagi sekarang PPKM ya Mas, apa aja nih kesibukannya yang sedang dijalankan atau yang sudah dijalankan selama pandemi? Mungkin bisa sharing kepada teman-teman di rumah nih Mas. Mungkin bisa dari Mas Reynaldi dulu. Ya, untuk saya sendiri paling kalau misalnya pandemi kayak gini ya aktivitas online semua, terus di rumah semua kayak work from home gitu. Kayak misal saya lagi magang juga kan, ya sekarang masih WFH juga, jadi ya tetap produktif lah walaupun online semua gitu ya, ikut kompetisi ikut apa gitu, kayak misal trading juga bisa dari rumah juga kan gitu ya. Alhamdulillah masih tetap ini sih produktif gitu. Ya, mungkin Mas Adam? Kalau aku sendiri sih hampir sama ya kayak Renaldi ya, kita sebagai mahasiswa kuliah terus aktivitas di organisasi dan lain sebagainya ya. Selain itu juga ada beberapa kegiatan seperti magang juga dan kerja sebagai freelancer gitu ya, gitu sih. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah juga nih, jangan karena pandemi teman-teman hanya leha-leha saja di rumah ya. Betul. Sangat nggak berkesan ya Mas masa mudanya. Justru, Pandemi dijadikan sebagai alasan ya Mas, padahal masih banyak yang bisa dilakukan walaupun secara daring ataupun online. Justru pandemi malah membuka banyak peluang. Iya. Karena kita bisa ikut ke sana sini walaupun dengan online gitu. Jadi bisa waktu dan tempatnya lebih fleksibel ya Mas. Ya. Selain itu juga ketika kita nggak kuliah ya, kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat gitu ya. Kayak misalnya ikut webinar dan lain sebagainya gitu kan. Banyak di luar sana yang mengadakan webinar terkait investasi atau hal-hal yang lebih produktif gitu. Iya, ikut kursus, ikut sertifikasi gitu juga nambah pengalaman banget sih gitu. Nah, jadi teman-teman harus memanfaatkan kemajuan teknologi di masa pandemi seperti ini untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Nah, pada episode 20 Under 20 kali ini Mas, kita sudah menyiapkan titip tanya, titip cerita nih. Jadi ada beberapa teman-teman Genbi yang mengajukan pertanyaan dan yang cerita pengalaman juga ada nanti Mas. Juga ya. Nanti di tengah-tengah terakhir kita bisa review ceritanya bareng-bareng Mas. Oke, mungkin langsung aja nih Mas, dari beberapa pertanyaan banyak nih dari teman-teman yang menanyakan bagaimana sih awalnya Mas Reynaldi dan Mas Adam itu bisa tertarik dan bisa terjun hingga sampai sekarang ke dunia investasi dan saham itu. Mungkin bisa sharing pengalamannya, silakan Mas Adam dulu mungkin. Oke, kalau dari saya sendiri sih mungkin karena lingkungan ya, karena saya sendiri di kampus itu ikut komunitas studi pasar modal gitu ya. Di situ saya belajar banyak tentang bagaimana berinvestasi yang bagus gitu ya. Selain itu juga saya juga mengikuti beberapa perlombaan terkait investasi atau trading itu sendiri gitu ya. Mulai dari situ saya mulai paham dengan kondisi pasar modal di Indonesia gitu ya. Jadi aku mulai dengan modal yang sedikit. Dari situ saya awalnya itu emang nggak banyak gitu ya, tapi terbilang cukup untuk kita sebagai mahasiswa biasa untuk berinvestasi di pasar modal, walaupun hanya 1 lot, 2 lot, dan 3 lot itu udah cukup sih. Nah dari situ mulailah berkembang dan mendapat pemasukan dari trading. Nah di situ bisa kita akumulasikan terus bertambah dan bisa lebih baik lagi. Nah dari Mas Reynaldi bagaimana nih Mas?
mas kira-kira? Awal Awal mula terjun ke dunia investasi. persahaman ya. Persahaman ya. Iya. Ya awal mulanya itu pas maba sih. Pas maba dulu emang masih suka spending sana main sini gitu, cuma ngopi-ngopi doang gitu. Jadi nggak kenal nabung juga, apalagi investasi gitu kan. Tapi lama-kelamaan kan ikut kepanitiaan juga kan organisasi. Nah lama-kelamaan tuh ngerasa kayak duit saya juga boncos juga di situ gitu ternyata gitu, hampir ya spending hampir ya lumayan gitu di situ tuh. Makanya mikir kayak wah ini kalau misal duit boncos terus di sini kayaknya nggak bisa buat main terus ya ngumpulin uang saku nongkrong ini nggak bisa sih kalau ngajarin dari orang tua gitu kan. Terus ada tuh kayak kenalan yang ngajak ngopi, terus ternyata dia udah invest saham dari lama gitu, makanya ditawarin dari situ. Dan juga emang dia emang jelasin kalau misalnya saham tuh bukan nggak ada profit konsisten, tapi ya at least adalah pemasukan dari saham gitu. Makanya tertarik di situ tuh awalnya. Dan kemudian setelah gali lebih dalam, dan kemudian di kampus tuh ada namanya kelompok studi pasar modal di kampus Unsud itu KSM namanya. Dan kemudian tergabung di situ, terjoin di situ, dan alhamdulillah banyak teman juga yang open akun saham, udah investasi saham. Dan ya aku mulai awal mula terjun ke saham ya dari situ, dari komunitas itu. Kemudian ikut training sama sini, ikut belajar sama teman-teman juga, nongkrong ngopi sambil ya bahas saham lah untuk gali lebih lanjut tentang saham. Itu awalnya dari situ. Nah, jadi teman-teman bisa disimpulkan nih bahwa circle pertemanan lingkungan itu sangat mempengaruhi ya mas. Iya benar. Iya. Jadi kita usahakan bergaul nongkrong itu yang bermanfaat lah, yang ada manfaatnya, bukan malah yang berdampak buruk teman-teman. Jadi kan mulai dari hal kecil ya mas, mulai dari berinvestasi 1 lot, 2 lot, hingga sekarang udah nggak kehitung punya berapa lot gitu ya mas. Pokoknya mulai aja dulu ya kalau iya, mulai dulu, nanti teman-teman harus berani mulai nih teman-teman. Karena kalau lebih cepat lebih baik ya mas. Iya, mau kapan lagi kan? Iya, kalau bukan saham, masih punya bantalan orang tua juga kan. Belum punya tanggung jawab yang terlalu besar ya mas. Iya. Jadi kalau gagal ya santai aja, coba lagi gitu. Kemudian juga tujuan untuk investasi kan untuk menambah pundi-pundi uang di masa depan. Iya. Tabungan jangka panjang. Iya, betul. Ini dari teman-teman Genbi juga ada yang mau tahu nih mas, kira-kira Mas Renaldi dan Mas Adam itu awalnya tahu informasi, gali informasi tentang saham. Mungkin kan kita sebelum investasi, sebelum membeli saham itu harus tahu dulu dong ya mas, teorinya seperti apa. Itu tuh biasanya Mas belajar tuh dari mana, sumber informasinya tuh dari mana? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman nih. Mau dari Mas Adam dulu mungkin ya? Oke, kalau saya ketika melihat sebuah informasi gitu ya terkait pasar modal itu, saya lebih condong ke Instagram ya, karena di Instagram itu banyak sekali influencer yang memberikan edukasi tentang pasar modal melalui story ataupun melalui feed dan juga reel yang sekarang baru booming di Instagram gitu ya. Dan selain itu juga ada beberapa di YouTube ya yang memberikan edukasi tentang pasar modal juga gitu. Nah, selain itu juga kita jangan berpacu pada apa yang diberikan oleh influencer gitu ya, tapi kita juga lebih mawas diri untuk lebih membaca buku yang lebih objektif terkait pasar modal gitu. Kalau dari Mas Renaldi itu dapat sumber informasinya dari mana mas? Mungkin dari bisa webinar ya mas, bisa nih sekarang webinar atau web atau apa gitu. Iya, kurang lebih sama sih kayak Adam, kayak misal dari sosial media tuh kayak Instagram, terus ada juga Facebook. Atau mungkin kalau misal teman-teman tahu tuh ada banyak grup Telegram yang ngasih ya discuss tentang saham gitu-gitu, banyak banget. Nah terus ada juga YouTube kayak misal dari Ternak Uang, Timothy Ronald, terus kayak Felicia Putri Yasaka juga sering banget bahas tentang investasi apalagi saham gitu kan. Itu paling dari situ sih kalau misal YouTube ataupun kayak sosial media. Kalau misal yang lainnya kayak news atau mungkin sentimen-sentimen di pasar itu mungkin kita lihat dari CNBC, terus Kontan, terus ada juga kalau misal dari luar negeri ada kayak Wall Street Journal gitu-gitu. Tapi perlu diantisipasi ya ketika kita masuk sebuah grup misalnya di Telegram tuh, itu harus hati-hati banget karena di situ banyak sekali semacam grup-grup abal-abal yang mengatasnamakan orang ataupun sebuah sekuritas itu mencari sebuah peluang untuk mencari uang gitu di situ. Iya, keuntungan pribadi kayak mereka tuh kayak nawarin ini, padahal misalnya kayak ada influencer namanya misal siapa gitu, nah dia
ada tuh orang yang nakal itu buka akun Telegram, terus dia nawarin kayak misal jasa titip dana. Ini saya kasih nih fasilitas mobil gitu. Kayak misal titip dana 2 juta nanti profit konsisten berapa persen, misal 200.000 per minggu gitu. Emang gitu. menggiurkan ya? Menggiurkan emang, tapi itu menggiurkan di awal, tapi nanti ujung-ujungnya bisa aja ketipu gitu sama gitu. Itu harus diantisipasi dan itu harus diedukasi dari awal sih, makanya kita juga sering edukasi lewat KSPM juga, lewat Instagram. Mungkin teman-teman bisa follow juga Instagram dari KSPM.unsud atau mungkin KSPM Winsaizu juga ada. Itu lumayan sih buat edukasi tentang financial literasi, terutama di Indonesia yang masih lacking gitu. Paling dari situ. Jadi teman-teman di rumah nih harus benar-benar memaksimalkan kemajuan teknologi itu dimanfaatkan ya Mas, karena banyak info-info terkait saham dan investasi, biar teman-teman nanti kalau misalkan udah mau terjun ke dunia saham udah dapat bekal ilmunya, biar tidak salah langkah dan siap lahir dan batin gitu kan. Siap mental. Siap mental. Jangan terjerumus ke investasi bodong gitu. Nah, dan asal jangan investasi juga, asal jangan sembarangan investasi. Teman-teman harus bisa memfilter nih. Kira-kira ini sudah akurat atau belum sumbernya. Mungkin teman-teman nanti di pembahasan kita selanjutnya akan membahas nih aplikasi apa aja yang biasa digunakan buat investasi. Jadi teman-teman harus lihat sampai akhir. Selanjutnya nih ada lagi Mas. Mungkin dari Mas Adam dan Mas Aldi gak selalu perjalanannya itu mulus ya Mas di dunia perinvestasian ini. Iya. Mungkin kan kalau mindsetnya orang awam seperti saya kan mikirnya investasi itu enak aja gitu, kita tinggal tanam dana, uang, terus kita nunggu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba jadi banyak uangnya berkali-kali lipat. Mungkin kalau pandangan orang awam tuh seperti itu ya Mas. Mungkin dari di sini Mas Aldi dan Mas Adam bisa share pengalaman jatuh bangunnya di dunia saham itu bagaimana Mas? Biar kita yang masih awam tuh ada pandangan kayak gitu. Tadi benar juga sih yang dikatakan sama Nabila sih, kayak misal kita invest dana di misal di saham apa gitu ya, nanti bisa aja beberapa tahun kemudian itu bisa bigger gitu, misalnya jadi berkali-kali lipat itu bisa aja, tapi nggak semua selalu kayak gitu, itu hanya kemungkinan aja. Itu kita harus spekulasi berapa persen kayak gitu ya Mas. Benar, itu emang susah dicarinya juga ya. Jadi ya emang harus jatuh bangun ketika di dunia saham itu emang hal yang wajar ya. Kalau misal nggak mau ngerasain rugi, nggak mau ngerasain untung, ya itu jangan di saham, tapi lebih cocok ke reksadana atau mungkin obligasi atau sukuk gitu. Ini mulai dari siapa dulu nih? Ya boleh dari Mas Aldi dulu, mungkin lanjutin ya Mas. Oke, lanjut ya. Kalau dulu sih awal mula dari saham kan emang pada saat maba kan, terus habis itu ya sempat ngerasain kayak jatuh bangunnya di saham, kayak misal rugi banyak, terus ya dikit lah rugi lah, tapi lumayan sih Pak bagi mahasiswa pada saat itu kan lumayan tuh, kalau misal rugi jutaan gitu kan lumayan. Nah itu pada saat aku kan open akun tuh masuk ke saham pada saat 2018 akhir atau 2019 awal itu udah aktif lah di saham. Nah itu aku ingat banget saham yang pertama aku beli itu Elsa, namanya PT Elmusa Tbk. Nah itu tuh sempat aku beli dan kemudian hold berapa bulan dan kemudian untung berapa persen gitu, 5% atau 7%, dan kemudian langsung aku jual gitu. Nah kan modalnya masih dikit tuh, kan pas opening akun kan cuma 100.000 rupiah. Nah itu untung 5% aja cuma berapa, 5.000 perak gitu kan. Tapi pas itu masih seneng banget karena itu baru kenal investasi dan udah langsung cuan gitu kan. Udah seneng banget dan kemudian berani tuh injek dana lagi tuh, Jadi motivasi ya Mas. Motivasi ya, ini kayaknya bisa nih cuan lagi nih, tinggal beli terus hold doang gitu kan, cuan. Atau kemudian injek dana lumayan kan, sempat dapat beasiswa, sempat dapat ya uang dari kerja gitu kan, injek dana, dan kemudian ternyata nggak semulus yang kita kira gitu. Ternyata pandemi datang gitu. Tidak sesuai ekspektasi jadi Mas. Sekitar 2019-20an lah itu kemarin nih, wah rugi besar-besaran sih karena pandemi datang, market crash, dan kemudian sayanya kan emang kurang siap kan, baru pertama kali terjun di saham, kemudian kurang siap dan market crash, saya cut loss tuh, portofolionya lagi merah-merahnya, terus cut loss berapa puluh persen gitu kan, lumayan tuh. Modalnya segitu terus ruginya juga segitu bagi mahasiswa kan, wah lumayan juga kan, masa moodnya berantakan juga pas itu kan. Terus habis itu saya nggak mau nyerah, nggak mau gagal di situ aja kan. Terus habis itu saya konsultasi ke mentor, ke teman-teman gitu-gitu. Ternyata saya mendapat ilmu bahwa kalau misal
marketplace itu ternyata sebuah berkah gitu, sebuah waktu yang tepat untuk membeli saham lagi di situ. Makanya aku injek dana lagi di situ, terus kemudian beli lagi saham. Dan aku ingat banget saham yang aku beli pada saat crash itu Bank BRI Syariah atau yang sekarang udah jadi Bank Syariah Indonesia. Dan kemudian aku injek dana terus beli di situ. Alhamdulillahnya pas akhir tahun pas window dressingnya namanya itu dia udah naik berkali-kali lipat, mungkin ada 200% lebih. Ya alhamdulillah sih nutup loss pada saat pandemi kemarin gitu ya. Itu mungkin jadi profit terbesarnya di situ. Tapi loss terbesarnya juga pas sebelumnya itu di pandemi gitu. Tapi ya yang penting nutup dulu lah. Nutup dulu lah yang penting. Yang penting balik modal dulu ya mas. Soalnya kalau misal kebanyakan orang juga banyak yang ini apa namanya kayak udah rugi nih, terus nggak mau nyoba lagi gitu. Itu tantangannya di situ sih sebenarnya. Kayak misal mereka tuh udah kapok duluan lah istilahnya lah. Kalau udah boncos ya udah nggak mau lagi terjun ke saham. Itu yang jadi kendala mungkin bagi investor awal di situ, investor pemula gitu. Itu mungkin ya pengalaman aku sedikit tentang saham. Nah, jadi buat teman-teman nih udah rada kebuka nih pandangannya. Jadi di dunia investasi itu nggak semuanya selalu untung ya mas. Jadi kadang ada ya turunnya, ada naiknya kan seperti itu. Jadi teman-teman jangan jadikan kegagalan itu terus teman-teman langsung nyerah, langsung putus asa ya mas. Tapi karena di setiap kegagalan itu ada pembelajaran. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi diri, kira-kira pas gagal kemarin gara-gara apa sih gitu. Nah jadi kedepannya bisa lebih baik lagi. Anggap aja loss kemarin tuh buat biaya belajar kita gitu. Iya. Dapatnya ilmu kayak gitu ya mas, nggak dapat untung, dapatnya ilmu. Ya. Anggap aja sedekah di market gitu. Sedekah ke market gitu. Lumayan tuh. Mungkin dari Mas Adam nih, giliran. Kalau dari aku sendiri tuh awal mulai itu emang dulu karena lomba gitu ya. Setelah lomba mengikuti selama satu perlombaan itu emang banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ya. Terutama karena itu virtual, pasti psikologi kita itu tidak terlalu terpengaruh ya, karena apa yang kita tanamkan di saham tersebut tidak berpengaruh pada modal yang kita miliki saat ini gitu. Tapi dari situ kita bisa belajar ya bahwasanya oh ini ya di pasar modal. Terus bagaimana ketika kita nanti terjun langsung di pasar modal dengan modal yang kita miliki sendiri gitu. Nah dari situ saya mulai ya, pas itu tuh nggak jauh dari awal pandemi ya. Jadi saya masuk tuh tahun 2020 ya, karena lomba tersebut. Terus habis itu saya niat buat investasi dengan modal yang saya tabung selama 1 bulan selama perlombaan itu ya. Jadi mulailah masuk, dan sebelum masuk kita harus pertama pasti harus analisis dulu ya, mulai dari fundamental dan teknikalnya gitu ya, baru kita masuk ke saham tersebut. Nah sudah menentukan pada saat itu tuh aku beli saham BAPP gitu ya. Sebelumnya disclaimer on ya, karena apa yang kita sebutkan tadi bukan anjuran untuk bukan pom-pom ya. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwasanya apa yang kita pelajari di sini bisa sebagai acuan teman-teman gitu. Tapi pada situ lanjut ya ke tadi saya beli BAPP. Pada saat itu saya yakin karena pada saat itu BAPP itu dalam kondisi yang positif gitu ya. Pasar memberikan informasi yang baik terkait kenaikan ataupun informasi yang membuat orang-orang itu percaya dengan emiten tersebut gitu. Setelah itu hingga beberapa bulan kemudian itu menunjukkan hasil yang signifikan gitu ya, karena sudah mencapai target baru saya take profit itu sekitar 100% sih emang. Tapi dari situ saya lebih pede gitu ya, karena wah ini saya profit di awal gitu ya. Padahal itu baru pertama kali masuk pasar modal gitu ya. Ratusan persen lagi. Padahal baru pertama kali nyoba lah istilahnya mas. Gitu. Jadi kan kayak ibaratnya wah ini pede banget gitu, semangat banget gitu ya. Sampai akhirnya pada saat itu tuh ada saham baru yang muncul di Bursa Efek Indonesia, yaitu Buka gitu ya. Bukalapak. Yang lainnya udah pada beli pada saat book loading ya. Book building. Pada saat itu saya nggak beli gitu. Sayangnya ketika udah beberapa kali arah gitu ya. Arah itu ibaratnya sudah naik beberapa persen gitu ya.
dari hari pertama IPO gitu. Setelah beberapa hari itu saya masuk tuh di harga yang cukup tinggi gitu, karena emang Salah 2 kali ya maksudnya. saya merasa optimis karena orang-orang juga Terus kayak gitu ya, Mas? optimis gitu ya, Iya. jadi terbawa optimis gitu. Dari situlah saya merasa ya ini masuk nih gitu. Hingga akhirnya hari besoknya itu, dan orang-orang mulai panik karena ada money selling dari pihak investor ya. Jadi kita sebagai investor follower gitu ya, bukan investor maker gitu ya, yang ibaratnya Pengikut lah ya, Mas. pengikut yang bisa mengikuti para pemain gitu ya di luar sana gitu ya. Jadi seperti itu. Dari situlah saya merasa titik di mana saya harus cut loss dan menanggung rugi yang cukup besar sih. Udah cut loss berarti buka. Udah cut loss itu hampir berapa ya? Ya setengah dari kemarin profit sih. Lumayan lah. Tapi ya nggak apa-apa sih, dari situ kan hampir bisa ada pembelajaran lah ya. Iya, jadi tahu kapan waktu yang tepat buat beli dan kapan waktu yang Iya, tepat buat tepat. jual lah gitu ya, Mas. Jadi kedepannya ibaratnya gimana caranya buat meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan kita gitu. Iya. Berarti pas itu Adam kena ini ya, FOMO namanya. Iya, FOMO itu kayak ngikut-ngikut orang gitu Iya, ya. tanpa belajar dulu kayak gitu ya, Mas. Fear of missing out. Sebenarnya kalau dibilang belajar dulu apa enggak sih, saya melihat dari apa ya, beberapa analisis di luar sana bahwasanya emang buka itu emang cukup bisa memberikan Ya. pandangan yang Menjanjikan bagus, gitu ya, Mas. gitu ya. Menjanjikan. Karena buka sendiri kan cukup besar di Indonesia ya. Di lain sisi juga termasuk unicorn di selain Tokopedia dan Shopee dan lain Shopee. sebagainya gitu. Gitu sih. Makanya pede banget ya Mas. Jadi banyak gitu ya. Soalnya juga Mas Adam pertamanya langsung profit sih, jadi Iya. masih semangat-semangatnya ya, Mas. Tapi emang FOMO itu emang musuh Terberat kita. besar. Kalau FOMO. Nah nih teman-teman, ada istilah baru lagi nih, FOMO. Fear of missing out. Oke. Di note ya teman-teman. Oke nih, Mas, ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman Genbi yang sangat berhubungan nih sama tema kita pada pagi hari ini, yaitu saham dan mahasiswa. Khususnya kita sebagai mahasiswa nih, pasti pengen tahu bagaimana sih tren investasi di kalangan mahasiswa itu, ataukah seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Adam dan Mas Ali, kayak FOMO ya Mas, istilahnya FOMO itu ikut-ikutan tren atau sekedar hanya ikut-ikutan saja, tidak mendalami mungkin ya, atau emang banyak yang serius yang benar-benar terjun ke dunia investasi tersebut dan berkelanjutan. Mungkin menurut pandangan Mas Ali itu gimana? Untuk tren di investasi di mahasiswa ya, emang kalau misal pengalaman aku di selama di dunia saham itu kan dari maba kan ya, emang ya banyak lah mahasiswa teman-teman aku yang udah terjun di dunia saham lebih dulu gitu. Tapi setelah aku nyampe ke sini, nyampe ke tahap ini nih, banyak juga yang kayak apa namanya, cuma investasi doang terus habis itu tinggal kayak apa, nggak belajar lagi gitu, cuma beli terus ditinggal, ya udah dibiarin doang. Itu ada kayak investor gitu mungkin. Tapi yang namanya investor kan harus bisa apa namanya, hold berapa tahun gitu kan, selama yang mereka yang pokoknya sampai tujuan finansialnya tercapai gitu kan. Nah kadang Analisis ya Mas? iya, kadang cuma ada kayak apa namanya, beli nih asal beli doang tapi minus 5%, kadang udah cut loss gitu. Katanya mau jadi investor tapi minus 3% udah cut loss. Itu kan bukan mindset Investor investor. dadakan. Investor dadakan itu namanya mah. Nah itu kadang ada yang kayak gitu. Terus ada juga mahasiswa yang tipe investasinya itu kayak investasi tapi diselingi dengan lomba-lomba. Itu bagus juga sih, kayak misal tadi Adam juga udah bilang di awal ya, Adam sering ikut kompetisi juga ya termasuk saya juga, dan juga partner saya tuh Mas Fajar juga ikut kompetisi sering, dan alhamdulillah ya juara, alhamdulillah. Nah itu bagus. Terus habis itu ada yang apa namanya, ada yang trader, jadi mahasiswa trading saham gitu. Dia tujuannya mungkin buat kayak tambahan uang jajan, uang saku, itu juga bisa. Itu mungkin tipe-tipe yang ada di kampus yang teman-teman saya gitu ya, yang dekat dengan saya gitu, ada yang kayak gitu. Terus juga banyak juga yang masih nggak mau terjun ke dunia investasi, mungkin karena skeptis yang kayak misal
investasi saham itu haram gitu. Sekarang juga saham itu judi gitu kan banyak pandangan lah masih ya. banyak pandangan. Terus sekarang ada juga yang rumor-rumor yang berita-berita yang kayak terkait investasi bodong gitu kan masih banyak. Nah itu makanya jadi saya juga dan teman-teman KSPM di maupun di UNSUD maupun di UIN juga sering banget edukasi tentang financial literasi terutama di investasi karena masih banget maraknya investasi bodong. Bahkan kemarin ada di tes kayak orang itu sampai bunuh diri gara-gara asal-asalan dalam berinvestasi, boncos di situ mungkin ya. Itu juga alasan kenapa kita sering sharing juga lewat KSPM maupun lewat Instagram pribadi kita juga sering. Dan terus untuk menarik minat mahasiswa juga kita sering kayak apa ya? Kayak ini loh profit di saham segini, dalam sehari bisa segini gitu-gitu. Tapi kita nggak janjiin itu profit konsisten ya. Emang saham kan yang fluktuatifnya tinggi gitu. Ya kita bandingin juga sama resikonya. Jadi high risk juga high return juga gitu sih. Nah itu ya teman-teman, jadi di kalangan mahasiswa itu ya bermacam-macam tren berinvestasinya ya mas, tergantung kebutuhan juga mungkin, tergantung stylenya. karakteristik orang tersebut juga. Mungkin dari Mas Adam sendiri bagaimana mas pandangannya? Terkait tren investasi di kalangan mahasiswa ya, kalau yang saya lihat sih orang mahasiswa itu cenderung lebih memilih untuk mencari jalan cepat untuk memulai investasi, itu dengan cara trading gitu ya. Nah dari situ mereka kadang terjerumus dengan hal-hal yang ibaratnya tidak mereka ketahui sebelum mereka mengetahui lebih dalam gitu ya. Jadi selain kita sebagai investor yang rasional, jadi kita harus memiliki teknik atau analisis yang baik gitu. Jadi kita harus memahami tentang analisis teknikal dan analisis fundamental. Nah, selain itu kita juga perlu nih memahami kondisi mental kita. Tapi yang saya lihat mahasiswa di luar sana itu masih cenderung kurang stabil terkait psikologi mereka ya, karena mereka itu uangnya terbatas ya. Karena selain itu juga masih takut untuk meninggalkan uang yang udah mereka tanam dan takut lebih dalam lagi. Padahal ketika kita melihat lebih jauh ya, ketika kita sudah yakin dengan pilihan kita terkait saham yang kita pilih, pasti hal itu bukanlah hal yang bisa kita putuskan sekarang juga gitu loh. Tapi kita bisa mengambil peluang lain dari kejadian itu sehingga kita bisa melihat tuh prospek kedepannya biar lebih yakin lagi bagaimana gitu. Jadi jangan sampai analisis kita itu terkalahkan dengan kondisi mental kita itu. Nah seperti itu sih. Nah mungkin jalan keluarnya kita harus memahami diri kita dulu ya mas, harus berdamai dengan diri sendiri. Iya. Harus berdamai, Iya. harus bisa menentukan profil risiko diri kita masing-masing gitu. Kalau misal cocoknya di saham, ya saham. Kalau cocoknya di reksadana, ya reksadana gitu. Jadi harus tahu dulu. Iya, jangan cepat terbawa arus. Jangan ikut-ikutan doang. Iya, karena kita nggak bisa, karena tujuan hidup orang kan beda-beda ya mas. Beda. Kemudian otomatis kan Mas Adam sama Mas Aldi ini kan berinvestasi itu ada tujuannya, ada targetnya. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan dari Mas Adam dan Mas Aldi mulai berinvestasi dari sekarang yang masih tergolong muda lah ya? Mungkin dari Mas Adam dulu bisa. Kalau tujuan saya sendiri untuk investasi sebenarnya simpel sih. Mungkin dari kebutuhan sehari-hari aja sih. Misalnya ketika saya ingin punya barang A gitu ya. Jadi saya bagaimana caranya buat mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut gitu. Jadi sesimpel itu sih untuk saat ini, karena sejauh ini kan belum punya target yang pasti ya terkait kedepannya mau gimana. Misalnya mau beli rumah atau yang lainnya itu masih jauh sih dari pemikiran saya sih. Tapi ada kemungkinan buat 1 tahun atau 2 tahun kedepannya mungkin bakal lebih diperhatikan lagi terkait tujuan investasi saya sih. Tapi sejauh ini mungkin untuk kebutuhan sehari-hari ataupun keinginan yang saya ingin peroleh dalam waktu yang cukup dekat. Nah, mungkin buat membantu meringankan orang tua juga ya Mas, betul. biar nggak selalu meminta kepada orang Betul, tua Pak. gitu. Setuju, Mas. setuju. Selain itu juga saya juga ibaratnya sedikit merasa bangga ya ketika saya merasa udah profit ya di saham
tertentu gitu ya, itu bisa memberikan sedikit hasil untuk orang tua, itu sudah menjadi kebanggaan bagi saya sendiri sih. Jadi kita kuliah tidak hanya sekadar kuliah ya Iya, Mas. betul. Walaupun emang kewajiban kita utama saat ini ya kuliah, Kuliah. gitu. Tapi kan dari kuliah kita dapat ilmu, harus kita realisasikan. Salah Iya, satunya betul di banget. saham ini gitu ya Mas. Soalnya kalau misal kita di kelas kan, kalau misal kita di kelas doang nih nggak pernah diajarin kayak cara analisis fundamental, Iya. teknikal itu kan nggak pernah. Apalagi teknikal ya. Teknikal kan nggak ada di kelas. Kayak bagaimana cara mengelola pendapatan, pengeluaran, financial planning gitu kan nggak diajarin kan di kelas. Makanya ya main di luar kelas itu penting teman-teman ya. Jadi kita harus Nongkrong itu improve penting, sendiri. nongkrong itu penting. Pengetahuan kita itu harus kita improve sendiri ya Mas. Iya harus kita cari lah kali. Gitu. Kalau dari Mas Aldi sendiri nih, gimana Mas? Apa sih yang menjadi target atau tujuan Mas Aldi berinvestasi mulai dari sekarang ini? Apa ya kalau target tuh kalau pas di awal aku buka akun saham kan emang niatnya buat nabung doang kan, karena pada awal itu kan saya belum tahu nabung atau apa, ini belum tahu kan. Niatnya buka open akun saham, terus kan ada RDN tuh, rekening dana nasabah yang buat investasi. Itu niatnya buat nabung doang, kayak habis dapat Isi doang ya saldonya ya. Iya, pokoknya diinjek terus ke situ kan. Kalau di situ kan susah tuh nariknya tuh, harus Iya. ada itu apa namanya step by step Prosedurnya gitu. prosedurnya. Daripada kita nabung di bank, ada yang banking kan cepat banget ketarik tuh. Nah, awalnya dari situ tujuannya biar nggak cepet ditarik uangnya. Dan kemudian kalau misal kayak gitu terus kan nggak dapat cuan-cuan kan. Terus habis itu ada tujuan lain tuh, pengen kayak misal beli barang itu ya, mungkin dengan trading terus bisa beli barang ya walaupun masih kecil ya lumayan lah, daripada kita minta sama orang tua atau apa, mau buat liburan atau kemana kita trading atau apa gitu. Terus untuk kedepannya paling ya untuk jangka panjangnya ya nabung sekaligus investasi untuk ya mungkin ya untuk nikah atau mungkin untuk ya Nikah ya Nikah Mas. juga ya. ya nantinya bukan sekarang. Nabungnya kan dari sekarang ya Mas. Gitu sih udah. Nah, jadi buat teman-teman nih, jangan cuma ngeluarin uang doang, tapi kita harus bisa menghasilkan juga Mas. Iya benar. Walaupun mungkin mulai dari sekarang sedikit-sedikit, tapi kan semakin lama ya kita nggak kerasa Bukit tiba-tiba lah. menjadi bukit kayak gitu. Karena menurut saya tuh kalau misal ada mindset orang kayak misal di investasi atau trading saham itu yang penting cuan, itu kadang ya bukan, emang perspektif orang berbeda-beda, tapi kalau menurut saya tuh bukan yang penting cuan, tapi yang penting target finansial kita untuk kedepannya tercapai gitu. Iya, betul. Kalau cuan doang mah semua orang juga bisa gitu. Karena kita kan hidup harus punya target ya Mas, Iya. biar kita semangat berproses. Benar. Dan sampai Terombang-ambing. Terombang-ambing. Iya, karena nggak ada tujuan. Nah. Ini ada pertanyaan yang masuk dari anggota Genmi, Mbak Atta atau Mas Atta ya ini. Siapa itu? Ya udah. Dari anak-anak Genmi nih Mas. Oh, mau tanya apa itu? Nih katanya tips utama yang penting bagi seorang pelajar maupun mahasiswa untuk memulai investasi di saham itu apa ya Mas? Jadi siapa aku dulu? Iya. Mungkin dari Mas Rena dulu ya bisa. Kalau dari aku sih, kalau dari awal aku dulu terjun ke saham juga nggak ada tips dari mana-mana sih sebenarnya. Niat. emang niat. Terus ya kalau aku sendiri sih emang kayak aku belajar, aku praktek sambil belajar, kayak learning by doing gitu kan. Habis itu mungkin ya cari mentor itu penting sih, karena di saat kita muda kan kita pengen coba segala hal gitu, analis ini itu, tapi kan kita harus punya mentor biar bisa mengarahkan itu yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu kan. Itu penting, cari mentor. Terus yang kedua, kalian harus siapin dana darurat gitu. Minimal kalau misal dari saya sendiri sih 6 kali dari total pengeluaran bulanan itu harus disiapin. Ya walaupun kita ada bantaran kayak misal uang masih minta orang tua, terus makanan masih minta ke orang tua, kayak konsumsi apapun dari orang tua, itu kan ya at least kita apa ya ada dana sendiri untuk jaga-jaga, misal kita apa namanya bilang benarnya sakit atau kenapa gitu kan, kita ada dana darurat itu kedua, siapin dana darurat. Dan yang ketiga pilih apa ya style investasi kamu, misal ada yang trading, scalper ataupun investor atau mungkin swing trader, kan itu banyak alirannya kan, itu harus ditentukan dari sekarang. Terus yang ketiga, money management harus bisa diatur, harus bisa mengelola uang di portofolionya, jangan asal main masuk sana sini doang gitu, harus diatur, ada money managementnya. Dan yang terakhir mungkin yang paling berat itu musuh terbesar investor mungkin kayak psikologi kita sendiri gitu. Ketika kita misal udah cuan, kita kadang greedy, kayak pengen cuan lagi, pengen lebih lagi gitu. Itu yang nggak bagus. Emang
greedy itu penting tapi jangan FOMO. Yeah. Itu yang selalu aku terapin sih, walaupun kadang dilanggar, tapi ya namanya juga latihan kan, proses ya harus dilatih dari sekarang gitu. Itu sih paling. Nah, buat teman-teman bisa di note ya, Mak, yang tadi tips and trick yang Mas Aldi sebutin. Jadi intinya kalian tuh harus mengenali diri kalian dulu lah ya, Mas. Itu yang paling penting. Iya, psikologi kita Iya, harus psikologi dilatih kita. gitu. Jangan misal kalau udah cuan 3% di take profit, tapi kalau udah loss 30% baru kan loss ya. Gitu. Mungkin dari Mas Adam nih ada tambahan tips and Sebenarnya trick. kalau terkait tips and trik ya sebenarnya udah disampaikan semua ya sama Nadia terkait bagaimana cara mengatur keuangan ya, money management, terus tadi ada teknik analisis fundamental dan teknikal. Selain itu juga kita harus paham dengan psikologi kita gitu ya. Nah, selain itu kita juga lebih memahami dengan kondisi di pasar yang tidak bisa kita tebak secara langsung gitu ya. Kita harus paham dengan kondisi tersebut sehingga kita ketika sudah masuk itu paham dengan kondisinya gitu. Nah, intinya sih ketika kita mau terjun ke dunia investasi, pastikan teman-teman yakin dulu dengan psikologi teman-teman gitu. Jadi jangan sampai belum siap tapi udah masuk duluan, itu akan merubah analisis yang teman-teman persiapkan dari awal tapi akhirnya gagal karena ketidakstabilan psikologis teman-teman gitu. Yang paling penting emang Psikologis. Asli susah. Harus jaga kesehatan mental ya, Mas. Jangan sampai mengacaukan hidup kalian gitu. Iya. Jangan sampai malah ketika kita udah profit malah uangnya buat ke psikolog. Lucu banget kalau tuh kayak gitu. Aduh, parah banget sih. Dan yang paling penting juga teori sama praktek itu sangat harus seimbang ya, Mas. Harus Itu seimbang. sangat penting karena teori tanpa praktek juga Sama aja, percuma, Bang. iya. It's Dan nothing. praktek tanpa teori juga masih percuma. Iya. Kemudian di sini juga ada yang minta tips bagaimana agar tidak takut gagal, Mas. Kan tadi udah kita bahas nih di awal kegagalan-kegagalan dan atau jatuh bangun yang pernah dialami Mas Aldi dan Mas Adam. Dan setelah itu kan kita harus bangkit. Bagaimana sih tipsnya biar kita nggak takut gagal ataupun mungkin kita biar bisa bangkit setelah kegagalan itu? Yang pertama adalah ketika kita gagal pasti wajar gitu ya. Orang semua pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi dari kegagalan itu tuh bisa kita manfaatkan untuk ambil pelajarannya. Selain itu juga dari situ kita bisa melihat nih batas dari resiko yang kita ambil gitu loh. Dari situlah kita menentukan langkah buat selanjutnya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita tahu nih batas dari kerugian yang bisa kita terima itu seberapa dan keuntungan yang bisa kita ambil itu seberapa gitu loh. Jadi jangan sampai lupa dengan prinsip tersebut gitu. Nah, kalau dari Mas Aldi ini bagaimana, Mas? Kalau dari saya sih lebih ke mindset sih. Kalau misal mau terjun di dunia saham, apalagi kalau misal baru pemula nih, ya harus benerin mindsetnya dulu. Kalau misal nggak mau rugi ya jangan di saham gitu kan, lebih baik ke reksadana atau apa. Tapi kalau misal menurut saya ya seperti yang saya udah alami pas di market crash kemarin pas COVID ya, yang pertama emang mental harus benar-benar kuat ya. Jangan sampai ya ini kegagalan ini menjadi akhir dari segala-galanya gitu. Kalau menurut saya tuh kegagalan bisa menjadi turning point dari kesuksesan kita atau keberhasilan kita nantinya gitu. Kayak misal kemarin pada saat market crash itu kan pada saat market crash kan aku belum punya mentor juga, belum discuss tentang market crash juga pada saat itu. Nah kemudian kan aku ngiranya kalau misal market crash wah ini udah hancur sih, benar-benar hancur gitu, benar boncos gitu. Ternyata kita punya, ketika kita udah discuss sama yang udah expert lagi tuh, kita punya insight baru gitu. Kayak kita jadi tahu bahwa kalau market crash itu bukan akhir dari segala-galanya, itu malah jadi peluang dan untuk masuk. Iya, ladang cuan di situ gitu. Masuk di situ ya profit nanti ya kalau misal market udah bullish lagi, udah stabil lagi gitu. Itu yang pertama sih yang perlu dirubah itu mindset. Terus yang kedua ya itu sih harus selalu mencoba sih, jangan takut gagal ya, harus selalu mencoba. Kalau misal kalian harus percaya kalau misal kegagalan itu ya
awal dari sebuah keberhasilan. kesuksesan gitu sih. Nah itu ya teman-teman, jadi teman-teman itu jangan pernah takut mencoba. Mumpung kita masih muda ya mas, Betul Iya. Pak. cobain semua kegagalan. Jangan Nanti sia-siakan masa muda kalian. Iya. Ya kalau misalnya kalian nggak percaya, banyak kan contoh sukses di sana, orang-orang sukses yang mereka pasti gagal, nggak iya, langsung nggak mungkin sukses. semua orang tuh Iya. jalannya nggak mungkin mulus-mulus aja ya Itu mas. bisa jadiin ini role model kalian Iya. gitu buat. Jadi teman-teman jangan pernah takut gagal, dan mumpung masih muda kita harus cobain semua kegagalan biar nanti pas kita sudah Habisin. matang tinggal nuai hasilnya aja gitu mas. Bahkan orang yang terkaya sedunia pun, Warren Buffett ya, gitu ya, pasti pernah mengalami kegagalan gitu ya. Pasti. Tergantung kita menyikapinya aja ya mas. Iya, betul. Apakah kita mau berhenti terus kalah ataukah kita mau bangkit dan berhasil.